Halo Sobat UBTV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UBTV. Selamat menyaksikan, dan inilah News Point Highlight hari ini yang akan dimulai dengan berita Guru Besar UB bertambah 8. 8 guru besar dari berbagai fakultas kembali memperkuat sumber daya manusia UB saat ini. Mereka dikukuhkan dalam waktu 2 hari, yakni Selasa dan Rabu hari ini. Fakultas Teknologi Pertanian menjadi penyumbang terbanyak dengan 4 guru besar, yakni Profesor Sucipto, Profesor Agustin Krisna Wardani, Profesor Endah Rahayu Lestari, dan Profesor Susinggih Wijaya. Selain FTP, 4 guru besar baru lainnya adalah Profesor Andriani Kusumawati dari VIA, Profesor Hermin Sulistiarti dari MIPA, Profesor Tangguh Ansari Setia Negara dari Fakultas Hukum, dan Profesor Anang Sujoko dari FISIP. Hingga saat ini UB sudah menghasilkan 370 guru besar dari berbagai fakultas dengan 209 profesor aktif. Pemandangan berbeda nampak pada wisuda dan pengukuhan guru besar yang berlangsung di Universitas Brawijaya. Rektor UB Profesor Widodo dan Ketua Senat Akademik Profesor Nufil Hanani tidak hanya akan mengenakan toga. Kedua pimpinan tersebut juga mengenakan syal bendera Palestina. Pemakaian tersebut bukan tanpa makna, namun sebagai wujud komitmen UB terhadap perjuangan rakyat Palestina. Sebelumnya UB sudah melakukan deklarasi dengan mengeluarkan 4 program sebagai dukungan kepada rakyat Palestina. 4 program tersebut meliputi advokasi hukum, pemberian beasiswa kepada mahasiswa Palestina, bantuan peralatan kesehatan, hingga penggalangan donasi. Komitmen UB untuk mendukung program wirausaha mahasiswa dan sarjana terus dilakukan, seperti pada peresmian rumah produksi CV Poti Teknologi Pertanian yang merupakan wirausaha karya mahasiswa UB. Wakil Rektor UB Bidang Kewirausahaan, Mahasiswa dan Alumni Setiawan Nurjaya Sakti menjelaskan bahwa program wirausaha dimulai sejak mahasiswa baru dengan berbagai program hingga sarjana. Jadi kegiatan yang terlaksana pada pagi hari ini yaitu kegiatan dari BSI Maslahat sangat bersesuaian dengan program kemahasiswaan Universitas Brawijaya, di mana bidang kemahasiswaan di Universitas Brawijaya itu menangani 3 bidang, yaitu kemahasiswaan, alumni, serta kewirausahaan mahasiswa. Nah, kewirausahaan mahasiswa itu merupakan suatu hal yang harus mendapatkan perhatian dari Universitas Brawijaya, di mana kampus, di mana pihak kemahasiswaan Universitas Brawijaya harus bisa mendidik para mahasiswanya untuk nanti setelah lulus bisa menjadi entrepreneur, menjadi wirausahawan. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk perbankan, diharapkan dapat mempercepat dalam pengembangan wirausaha mahasiswa di Universitas Brawijaya. Peran perbankan dapat menjadi pintu dalam pendanaan usaha pada skala berikutnya. Senyum mengembang dari bibir Lailatul Febriah bersama rekan-rekannya. Usaha sari buah yang mereka rintis sejak mahasiswa kini menjadi lebih besar.
Melalui program BSI Maslahat, mereka mendapat pembinaan dan dukungan pendanaan untuk mengembangkan produknya. Febria mengaku usaha tersebut mereka rintis melalui berbagai kompetisi wirausaha sebagai usaha mengumpulkan modal. Hanya dari CV Poti Teknologi Pertanian ini juga lahir saat kita masih di bangku mahasiswa. Jadi saat kita masih mahasiswa di semester 1-2 itu kami sering mengikuti kegiatan lomba, kemudian kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang ada di Universitas Brawijaya maupun yang diadakan oleh Kemendikbud. Nah, dari situ kami aktif mengikuti kegiatan tersebut, kemudian kami kumpulkan untuk modal-modalnya, kemudian kami gunakan untuk pengembangan dari CV Poti Teknologi Pertanian ini, dan akhirnya lahirlah ini untuk CV Poti Teknologi Pertanian, di mana harapannya CV Poti ini bisa memberikan kebermanfaatan khususnya untuk di wilayah Malang dan sekitarnya, terutama kalau CV Poti itu kan mengangkat dari komoditas lokal seperti ada buah lemon dan juga buah apel, dan itu yang berusaha kami serap, kami olah dan bisa memberikan added value biar bisa meningkatkan komoditas dari Kota Malang. Melalui Poti Teknologi Pertanian, Febria berharap agar usaha rintisan mereka tidak hanya membuka lapangan kerja, namun mampu memberikan nilai tambah bagi produk pertanian lokal yang ada di Malang Raya. Yunita Eka, mahasiswa program Doktor Ilmu Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana UB, terpilih sebagai wisudawan terbaik pada wisuda yang berlangsung hari Minggu kemarin. Raihan ini menurut Yunita tidak lepas dari dukungan dosen dan pembimbingnya yang telah memberikan motivasi sehingga membuat Yunita mampu menjalani pendidikan dengan hasil terbaik. Menjadi wisudawan terbaik karena saya baru tahu semalam ketika gladi bersih, jadi saya tidak menyangka, tapi saya bersyukur bukan hanya kerja keras saya pribadi tapi juga dukungan support dari promotor saya, Ibu Profesor Aulani Am, Profesor Anik Martina, dan juga Profesor Herawati, serta KPS dari Ilmu Lingkungan, Bapak Profesor Gatot. Itu bukan kesuksesan saya pribadi, tapi kesuksesan dari tim kami. Mungkin pengalamannya sukanya lihat di sini, Bu. Ya. Saya memasuki kuliah ketika masa pandemi, jadi tidak mudah bagi kami untuk di awal menyesuaikan, tapi kemudian kami boleh berjalan, kuliah kami boleh berjalan dengan lancar. Itu semua juga karena dukungan dari pengelola pasca sarjana di Sekolah Pasca Sarjana di Fakultas. Maaf, kayaknya keliru deh Pak. Coba lagi ya. Iya. Saya memulai masuk kuliah ketika masa pandemi. Yunita mengaku sekolah pasca sarjana UB merupakan salah satu sekolah yang terbaik karena memiliki manajemen pengelolaan yang rapi serta sarana pendukung yang memadai untuk para calon doktor dari berbagai program keilmuan. Para mahasiswa yang berasal dari luar Malang dan tidak dapat pulang waktu pemilu tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini dilakukan dengan mengurus pindah hak pilih dari daerah asal menjadi hak pilih di Kota Malang. Novi dan Yuniar merupakan dua mahasiswi dari Situbondo dan Bogor yang mengurus pindah hak pilih. Melalui Kelurahan Sumbersari yang dekat dengan kos kedua mahasiswa ini mengurus pindah hak pilihnya. Lagi ngurus surat pemindahan buat pemilu 2024. Prosesnya tadi bisa diceritakan nggak? Ngapain aja, yang berkas yang disiapkan apa aja? Jadi berkas yang perlu disiapkan itu yang pertama surat aktif kuliah, terus yang kedua membawa KTP dan KTM. Oke. Tadi alurnya ngapain aja di dalam? Nggak ada, cuma ngantri doang, terus dipanggil sama mbaknya, udah.
Udah. nyerahin berkasnya itu tadi. Oke, terus dan dapat lembaran apa itu yang harus diisi tuh? Ini kita dapat surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan. Melalui pindah hak pilih ini, maka para mahasiswa tidak kehilangan hak pilihnya, namun tetap dapat berpartisipasi dengan memilih di TPS Kota Malang. Kemudahan ini dapat meminimalkan angka warga yang tidak menggunakan hak pilih karena mereka sedang berada di luar domisili asal. Badan Pusat Statistik Jatim merilis data kinerja ekspor bulanan periode Desember 2023. Berdasarkan data tersebut, tercatat kinerja ekspor Jatim pada akhir tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,52% dibanding dengan bulan sebelumnya. Deputi BPS Jatim Deborah Sulistiarini menjelaskan kenaikan ekspor ini masih ditopang oleh kenaikan ekspor non-migas yang saat ini menjadi sektor andalan ekspor Jatim ke luar negeri. Amerika Serikat masing-masing sebesar 181,82 juta US dollar dan 108,61 juta US dollar. Kemudian neraca perdagangan surplus selama tahun 2023, Jawa Timur mengalami surplus neraca perdagangan selama bertransaksi dagang dengan beberapa negara antara lain Jepang, Amerika Serikat, dan Swiss. Selama tahun 2023, Jawa Timur mengalami surplus neraca perdagangan dengan Jepang sebesar 1,84 miliar US dollar, kemudian dengan Amerika Serikat sebesar 1,22 miliar US dollar, dan dengan Swiss sebesar 0,97 miliar US dollar. Pada bulan Desember, total ekspor mencapai 2,16 miliar dolar yang terdiri dari ekspor migas sebesar 0,02 miliar dolar dan ekspor non-migas 2,51 miliar dolar Amerika. Kenaikan ini menjadi kado tutup tahun dalam bidang ekonomi pada tahun 2023 lalu. Mulai dari kebakaran hutan dan lahan hingga kenaikan permukaan air laut, kota-kota di Indonesia terus terdampak oleh bencana alam yang belakangan semakin intens dan parah akibat perubahan iklim. Ketiga pasangan Capres-Cawapres mengangkat isu lingkungan ke dalam visi misinya, salah satunya dengan beralih pada energi bersih. Pasangan Anies Muhaimin memiliki bahasan transisi energi yang detail, namun kontradiktif. Program lainnya ternyata dia mau meningkatkan eksploitasi fosil fuel di luar Jawa, di Sumatera, di Maluku, dan sebagainya. Sementara pasangan Prabowo Gibran mengedepankan biofuel dari sawit. Justru akan menimbulkan persoalan baru lainnya, yaitu deforestasi. Bahkan bukan hanya deforestasi, jadi juga akan meningkatkan konflik agraria. Ganjar Mahfud ingin desa mandiri energi, tapi tidak membahas peran PLN. Pasangan 03 ini tidak mengadres bagaimana menyelesaikan persoalan di PLN sendiri. Aktivis pun sangsi melihat komitmen transisi energi Capres. Terlebih semuanya memiliki pendukung atau orang dekat dari industri tambang. Memiliki konsekuensi terhadap para elit-elit partai mereka gitu ya. Apakah mereka memang benar-benar mau shifting dari industri ekstraktif? Transisi energi di Indonesia dipandang krusial, mengingat Indonesia adalah salah satu penghasil karbon terbesar dunia. Indonesia telah menargetkan pengurangan emisi pada 2030 hingga 43,2% dengan bantuan internasional, dan telah memiliki skema kemitraan transisi energi yang adil atau JETP yang dimulai pada era Joko Widodo. Dalam skema JETP di Indonesia, ada 9 negara maju yang diketuai Amerika Serikat dan Jepang berkomitmen memberikan pendanaan senilai 20 miliar dolar AS atau 310 triliun rupiah untuk mendanai proyek-proyek transisi energi di Indonesia. Meskipun hampir semua dana tersebut berbentuk utang, bukan hibah. Aktivis dan pengamat juga mencermati munculnya teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage dalam debat Pilpres sebelumnya. Teknologi ini berupaya menangkap karbon dari udara dan menyimpannya di dalam tanah, supaya karbon tidak mengganggu iklim. Namun teknologi ini dianggap tidak menyelesaikan akar masalah. Kita melihatnya bahwa CCS ini sebenarnya untuk memperpanjang usia
penggunaan energi fosil. Perusahaan-perusahaan minyak besar AS seperti ExxonMobil dan Chevron tengah menelusuri kemungkinan investasi jutaan dolar dengan Pertamina untuk membangun teknologi tersebut di Indonesia. Aktivis mendesak pemerintah tidak terjebak solusi palsu dan fokus pada hutan sebagai penangkap karbon alami. Kita tuh punya gambut dan punya mangrove gitu loh. Dan ini adalah carbon capture paling murah di seluruh dunia dan gratis gitu. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA.